your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chenyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah
yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Cenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju,
Setiap kali para napi merasa bosan, pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Ceni perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia.
Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput. Namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak. Seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Ceni perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama. Hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe
menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara.
di lorong penjara dengan pakaian biru yang sama. Hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Qingyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Qingyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Qingyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Qingyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Qingyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Qingyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Qingyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Qingyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Qingyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Qingyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Qingyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya, kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Qingyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns,
but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenyu perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chenyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan
karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika Main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, Batu Hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Ceni perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika Main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka
sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Cenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya,
Duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chen Yu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chen Yu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chen Yu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Qingyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Qingyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Qingyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Qingyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Qingyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Qingyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Qingyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Qingyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Qingyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa
Cenyu, namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah di sudut sel yang pengak. Dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Qingyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Qingyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Qingyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Qingyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Qingyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah di sudut sel yang pengak. Dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara.
Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama. Hanya kini tubuhnya tegap. Tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Qingyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Qingyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Qingyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Qingyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Qingyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Qingyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Qingyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Qingyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Qingyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Qingyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Qingyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Qingyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns,
but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chenyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan
karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika Main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, Batu Hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran tinju setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Cenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika Main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, Batu Hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran tinju setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka
sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Cenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya,
Duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput. Namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak. Seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chen Yu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chen Yu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chen Yu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Qingyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Qingyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Qingyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Qingyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Qingyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Qingyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Qingyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Qingyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Qingyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa
Cenyu, namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah di sudut sel yang pengap. Dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut, namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah di sudut sel yang pengap. Dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara.
Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama. Hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Qingyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Qingyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Qingyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Qingyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Qingyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Qingyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Qingyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Qingyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Qingyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Qingyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Qingyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Qingyu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns,
but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, 2 sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Chenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan
karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Cenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti Epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar. Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka
sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Cenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Cenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Cenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Cenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para Nai, Long Cenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Cenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Cenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Cenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Cenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Cenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Cenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya,
Duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput. Namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak. Seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chen Yu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chen Yu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chen Yu pun diubah. Di sudut sel yang pengap, dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. "Guru," kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. "Budi Anda takkan pernah bisa kubalas." Gu Tianhe menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau..." Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. "Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia." Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa
Cenyu, namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Cenyu pun diubah di sudut sel yang pengap. Dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara. Di lorong penjara, dengan pakaian biru yang sama, hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Cenyu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau... Your call. I understand your concerns, but we must consider the future. I never thought it would come to this. Nama pemuda itu adalah Long Chenyu. Di balik tembok tinggi penjara batu hitam, nama itu tidak berarti epopa. Selain ejekan, bagi para nai, Long Chenyu hanyalah pria lemah yang masuk penjara bukan karena kejahatan keji, melainkan karena memilih menanggung dosa orang lain. 3 tahun lalu, ketika kakak perempuannya, Long makin terjerat kasus penipuan kontrak keluarga besar, Chenyu maju ke depan, mengakui seluruh kesalahan yang bukan miliknya. Ia tahu, jika main di penjara, hidupnya akan hancur. Maka Chenyu memilih jalan paling sunyi, mengorbankan masa mudanya. Hari-hari di penjara, batu hitam adalah neraka yang tidak pernah tidur. Chenyu disiksa, bukan hanya dengan pukulan, tetapi juga penghinaan. Makanan dirampas, selimut ditarik saat malam membeku, dan tubuhnya menjadi sasaran. Tinju, setiap kali para napi merasa bosan. Pahlawan keluarga, ejek mereka sambil menendang perutnya. Chenyu tak pernah membalas. Ia menunduk, menahan rasa sakit, dan bertahan hanya dengan satu pikiran. Bertahan hidup hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya menyerah. Dalam hujan dingin yang merembes dari celah atap penjara, Chenyu tergeletak di sudut sel. Napasnya putus-putus. Darah mengalir dari pelipisnya, pandangannya mengabur. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika kesadarannya hampir padam, sebuah suara tua terdengar lembut namun tegas. Jika kau mati sekarang, pengorbananmu akan sia-sia. Chenyu membuka mata dengan susah payah. Di hadapannya, duduk seorang pria tua berjenggot putih panjang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih dan tajam. Pria itu juga mengenakan seragam biru penjara, namun duduknya tegak, seolah tempat ini tak pernah mampu merendahkannya. Nama pria tua itu adalah Gu Tianhe. Sejak malam itu, hidup Chenyu berubah. Gu Tianhe bukan api biasa. Ia adalah seorang tabib agung dari masa lalu. Dijebloskan ke penjara karena mengetahui terlalu banyak rahasia dunia, pengobatan dan kultivasi. Dengan ramuan sederhana dari sisa dapur penjara dan teknik pernapasan kuno, Gu Tianhe menyelamatkan nyawa Chenyu. Namun bukan hanya hidup yang diselamatkan. Takdir Chenyu pun diubah di sudut sel yang pengap. Dua sosok berpakaian biru penjara itu duduk bersila setiap malam. Gu Tianhe mengajarkan ilmu pengobatan yang melampaui zaman. Teknik menutup luka dengan aliran energi dalam. Membaca denyut nadi untuk melihat penyakit hingga dasar-dasar kultivasi yang membuat tubuh Chenny perlahan berubah. Rasa sakit yang dulu melemahkannya kini menjadi bahan bakar. Tubuhnya mengeras, napasnya stabil, dan matanya menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki. Suara.
di lorong penjara dengan pakaian biru yang sama. Hanya kini tubuhnya tegap, tatapannya dalam. Di hadapannya, Gu Tianhe tersenyum tipis. Janggut putihnya bergoyang, tertiup angin lembab. Guru, kata Chen Yu, lalu berlutut tanpa ragu. Budi Anda takkan pernah bisa kubalas. Gu Tianhe menggeleng pelan. Aku tidak menyelamatkanmu untuk balasan darahmu. Bukan darah biasa. Saat kau